Oke, baik Bapak Ibu telah hadir di hadapan kita, Ibu Yuwanita Sabitri, untuk membawakan materi terkait dengan brand activation. Tadi definisi tentang brand, Bapak Ibu udah tahu semuanya tentang brand. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifasinya ya, brand Ibu, Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini sudah ada pakarnya Ibu Yuwanita Sabitri. Pada Ibu Yuwanita, untuk waktu dan tempat saya persilahkan ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Hasan. Halo Bapak Ibu, mana nih suaranya nih? Halo Pak, Bu, Halo Bu, selamat siang. semuanya selamat siang. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Sehat dan terkurung. Nggak apa-apa ya terkurungnya, demi kebaikan bersama ya Bu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Yuwanita Safitri dari Communication Department Binus University. Tadi sudah ada beberapa rekan saya menyampaikan tentang brand. Nah, sekarang saya kebagian tentang brand activation. Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, monggo silahkan langsung ditanyakan saja. Ya, oke. Bisa kita mulai sekarang ya Bapak Ibu? Oke. Nah, tadi mungkin Bu Maria Anggia sudah menjelaskan tentang branding ya. Saya mau menyampaikan sedikit, mengulang sedikit tentang branding, yaitu branding ini adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkokoh kesadaran masyarakat akan suatu produk atau perusahaan. Biasanya branding yang dilakukan untuk produk, kita menyebutnya sebagai produk branding, Bapak Ibu. Nah, branding yang dilakukan untuk perusahaan, biasanya kita menyebutnya corporate branding. Bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak antara produk branding dan juga corporate branding? Bedanya di mana? Bapak Ibu? Oke. Ini masih ada semua ya orangnya ya? Oke. Ada Bu, nungguin. Oke. Jadi apa nih bedanya antara produk branding dan juga corporate branding, Bu? Bu Foni, bisa dibantu dijawab? Mungkin kalau produk image-nya Kalau produk? branding, image-nya si perusahaan yang menghasilkan Ya, produknya. betul. Mungkin gitu Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Foni. Jadi perbedaannya antara produk branding dan juga corporate branding, cara melakukannya agak berbeda Bapak Ibu. Karena ketika kita berbicara tentang corporate branding, skop cakupannya itu jauh lebih luas dibandingkan dengan produk branding. Kalau produk branding hanya di satu produk tertentu saja, gitu. Karena itu caranya juga cukup berbeda, gitu. Kemudian, nah ketika kita membicarakan tentang branding, ada salah satu hal yang lazim digunakan oleh para marketer maupun PR untuk agar apa yang mereka lakukan, branding yang mereka lakukan itu makin menancap di ingatan konsumennya. Hal tersebut kita sebut sebagai brand activation atau aktivasi merek. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha untuk mengingatkan kembali atau memperkenalkan sebuah produk kepada konsumennya. Nah, usaha untuk memperkenalkan produk ini dilakukan biasanya dalam dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa dilakukan beberapa kali. Jadi tidak hanya 1 kali dalam setahun saja. Karena aktivasi ini semakin sering dia dilakukan, semakin baik untuk mengingatkan konsumennya kepada si brand tersebut, gitu. Kemudian apa sih sebenarnya kegunaan dari brand aktivasi ini?
Yang pertama adalah untuk meningkatkan brand awareness. Ada yang tahu Bapak Ibu brand awareness apa? Tadi sudah dibahas belum ya sama Bu Maria? Ada yang bisa menjawab brand awareness? Pak Edi mungkin? Pak Edi Hasanuddin? Pak Gunawan? Oke. Bu Helena? Oke. Jadi, brand awareness ini adalah bagaimana konsumen atau pelanggan itu bisa mengingat aware terhadap sebuah brand. Brand awareness ini ada tingkatannya Bapak Ibu. Dari mulai yang paling rendah yaitu cuma tahu saja, cuma sekedar pernah dengar saja, sampai ke tingkatan yang paling tinggi yaitu top of mind. Sebagai contoh, tingkatan yang paling tinggi itu adalah misalnya kalau Bapak Ibu mau beli mie instan, bilangnya apa ya? Kalau Bapak Ibu mau beli mie instan, biasanya bilangnya apa? Indomie. Indomie, benar ya. Kalau misalnya mau beli pasta gigi, Pepsodent. Nah, itu adalah bentuk dari awareness yang paling tinggi, di mana orang hanya akan mengingat brand tersebut, ya, walaupun mungkin yang dia beli, yang dia ambil itu brand yang lain, Bapak Ibu. Ya, pasti Bapak Ibu sering banget nih, kalau ke warung misalnya, Bang beli Aqua Bang, ya enggak? Nah, ketika kita ngomong Bang beli Aqua Bang itu adalah bentuk dari betapa kuatnya brand awareness dari Aqua gitu. Walaupun mungkin yang dikasih bukan Aqua ya, merek-merek yang lainnya gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, saya lanjutin. Selanjutnya adalah kegunaan lainnya yaitu untuk mendorong penjualan. Kenapa sih aktivasi merek ini bisa mendorong penjualan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oke. Jadi aktivasi merek ini kan fungsinya untuk mengingatkan ya, sebagai apa ya? Kalau analoginya orang lagi ngelamun habis itu ditepok. Itulah gunanya aktivasi merek. Supaya orang bisa aware kembali, sadar kembali, oh alah ada produk ini toh, oh alah ada brand ini toh, gitu. Sehingga ketika mereka semakin sadar, semakin tahu terhadap brandnya, semakin tinggi pula lah penjualannya biasanya. Orang akan jadi semakin kenal terhadap brand tersebut, gitu. Yang selanjutnya adalah aktivasi biasanya digunakan untuk menciptakan interaksi dan juga engagement dengan para konsumennya. Nah, bagaimana sih caranya menciptakan interaksi dan juga engagement-nya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin bisa di-unmute biar kedengeran nih suara-suara cantik-cantik, ganteng-gantengnya. Oke. Malu-malu ya. Selanjutnya, sebentar. Sorry Mas Hasan, ini nggak bisa di... Mas Hasan? Oke, sebentar ya Bapak Ibu, ini sepertinya agak bermasalah sedikit. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Saya ulang.
Sebentar. Kelihatan? Kelihatan Bu, tapi nggak full screen. Oke, nah udah. Nah, kalau menciptakan interaksi dan engagement dengan konsumen, bagaimana sih caranya? Dian tahu nggak? Oke, biasanya Bapak Ibu, cara untuk menciptakan interaksi dan engagement itu cara paling gampang sekarang yang dilakukan adalah dengan menggunakan sosial media, gitu. Sosial media ini sudahlah murah ya dan mudah. Yang dibutuhkan hanya satu, kreativitas. Semakin kreatif sebuah brand, semakin senang orang untuk ikut serta meramaikan brand tersebut, gitu. Bapak Ibu pernah tahu Coca-Cola pernah mengeluarkan edisi yang pakai nama? Pernah tahu nggak? Botolnya itu yang pakai nama? Kalengnya, sorry, bukan botolnya. Kalengnya yang menggunakan nama. Jadi Coca-Cola, Enggak, Bu, soalnya nggak minum. iya. Jadi Coca-Cola pernah mengeluarkan sebuah packaging terbaru mereka sekitar tahun 2018-2019 gitu ya. Jadi mereka mengeluarkan packaging yang sudah dikasih nama gitu. Ini adalah salah satu campaign bentuk kampanye mereka untuk agar orang tidak melakukan bully terhadap nama ya. Nah, yang dilakukan Coca-Cola itu sangat bagus karena dia tidak hanya menggunakan media sosial saja. Jadi orang ketika beli Coca-Cola ada namanya misalnya Yanti. Difoto, kemudian orang akan share di sosial media mereka ya, menciptakan user generated content atau membuat orang ikut serta membuat konten, padahal yang diuntungkan adalah Coca-Colanya. Jadi kita sebagai brand hanya menciptakan ide tertentu, tapi orang lain yang share kontennya, bukan kita. Gitu. Jadi kita kebagian untungnya saja. Ya. Nah, itu user generated content-nya sangat amat berhasil Bapak Ibu. Tidak hanya itu saja, mereka juga melakukan kampanye offline, yaitu dengan berbagai macam event. Ya, jadi aktivasi merek ini bisa digunakan untuk meningkatkan interaksi antara brand dan juga audiensnya, gitu. Selanjutnya, nah pada saat kita membicarakan tentang brand, ada brand aktivasi, ada beberapa elemen strategis yang seharusnya kita harus ingat gitu ketika membuatnya. Yang pertama adalah siapa yang menjadi target komunikasi kita. Karena yang namanya brand activation ini, itu kan bentuknya kegiatan Bapak Ibu. Kegiatannya bisa bermacam-macam. Ya, jadi yang namanya semua kegiatan komunikasi wajib mengingat siapa target audiensnya terlebih dahulu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan sebelumnya berapa banyak engagement atau komunikasi dengan audiens yang harus diciptakan. Jadi targetnya berapa? Satu, kita tahu siapa target audiens kita. Yang kedua, berapa banyak ya engagement yang ingin kita ciptakan dengan kegiatan yang kita lakukan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah distribusi materi atau hadiah. Menentukan berapa banyak produk yang akan dikeluarkan selama masa kampanye dilakukan, gitu. Jadi biasanya salah satu bentuk dari brand activation itu adalah kuis. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melihat atau dengar di radio misalnya atau kuis-kuis di sosial media, itu adalah bentuk dari brand activation. Jadi karena bentuknya kuis, kita juga harus memikirkan hadiahnya atau materi yang harus kita keluarkan untuk brand activation tersebut berapa banyak gitu.
Selanjutnya adalah target penjualan. Ini penting karena biasanya brand activation itu erat sekali kaitannya dengan sales. Jadi orang melakukan aktivasi dalam upaya supaya salesnya meningkat gitu. Jadi kita harus tahu berapa sih target kita, dan itu biasanya ada jangka waktunya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta full 1 tahun misalnya, tidak. Ya, tergantung dari kegiatan aktivasinya apa dan bagaimana cara kita melakukannya, jangka waktunya berapa lama gitu. Selanjutnya adalah aktivitas call to action. Nah, aktivitas call to action ini penting dalam brand activation karena yang namanya kegiatan itu jangan, jadi brand activation ini tidak disarankan hanya satu arah saja gitu. Makanya brand activation itu berbeda dengan iklan Bapak Ibu. Apakah iklan bisa digunakan sebagai brand activation? Bisa sebenarnya, tapi tidak terlalu disarankan. Karena brand activation ini arahnya lebih engagement secara langsung, baik melalui online maupun offline, gitu. Kemudian, berapa target konversinya? Ada yang mengerti Bapak Ibu target konversi ini seperti apa sih contohnya? Oke, ada yang bisa jawab? Kenapa? Belum. Oke, jadi target konversi ini biasanya identik dengan misalnya kayak gini. Pada saat kita melakukan social media campaign, ya, satu foto atau satu foto di feed itu akan dikonversikan biasanya dengan rupiah, Bapak Ibu. Jadi di dalam dunia public relations ya, itu ada harganya gitu. Semakin banyak orang yang mengklik, semakin banyak orang yang likes foto kita, atau semakin banyak orang yang menonton story kita, itu biasanya dikonversikan dengan rupiah ya, dengan uang gitu. Kemudian selanjutnya, seberapa besar aktivasi ini mempengaruhi persepsi atau behavior dari konsumen. Nah, penting banget Bapak Ibu, karena tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan, untuk supaya si audiensnya, si konsumennya ini ingat lagi sama kita, tidak hanya ingat, tapi juga punya persepsi yang positif terhadap brand kita. Sehingga penting sekali di awal sudah tahu tujuannya apa, ya, persepsi seperti apa sih yang kita harapkan, karena at the end, di akhir kita lebih mudah untuk melakukan evaluasinya gitu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, saya lanjutin. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita ingin melihat seberapa sukses sih aktivasi yang kita lakukan. Ya, ini penting banget Bapak Ibu pada saat kita membuat planning. Jadi brand aktivasi itu jangan hanya oke, hari ini kita akan bikin kegiatan A. That's it, that's all. Jangan. Tapi harus terplanning dengan jelas Bapak Ibu. Ya. Caranya bagaimana? Kegiatannya apa? Caranya bagaimana? Channel atau media yang akan kita gunakan apa saja? Bagaimana kita mendekati target audiensnya? Siapakah target audiens utamanya? Dan siapakah target audiens yang bukan utama tapi masih menjadi target audiens kita? Kemudian penting juga untuk memperhatikan bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini itu berhasil, gitu. Nah, itu semua dilakukan di tahap planning. Jadi, jangan melakukan evaluasi, perencanaan evaluasi di akhir, Bapak Ibu. Jadi, pada saat kegiatannya sudah selesai, kita udah selesai nih kegiatannya, gimana ya caranya supaya tahu kita berhasil apa enggak? Jangan seperti itu ya, Bapak Ibu.
karena seharusnya dia dilakukannya di awal. Jadi seandainya Bapak Ibu mau menggunakan let's say questionnaire-nya dibuat dulu di awal gitu. Bapak Ibu mau menggunakan interview untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak brand activation-nya, pertanyaan interviewnya itu sudah dirancang di awal gitu. Nah, apa saja sih ketiga faktor yang perlu diperhatikan tersebut? Yang pertama adalah strategik, yang kedua operational, dan yang ketiga adalah taktikal. Ya, bedanya di mana sih Bapak Ibu? Yang pertama, strategik ini dia berhubungan dengan sinergi antar divisi di perusahaan. Misalnya, kerjasama antara sales dan juga distributor untuk menyokong penjualan. Saya pernah melakukan aktivasi sebuah brand makanan ringan, sebut saja mereknya ya, Piatos. Bapak Ibu tahu? Oke, jadi ini adalah sebuah brand makanan ringan yang target audiensnya sebenarnya remaja gitu, anak kecil sampai remaja ya. Jadi waktu itu kita keliling membuat event ke sekolah-sekolah yang ada di Jabodetabek selama 1 bulan full gitu. Nah, di sini contoh nyatanya adalah saya harus, karena selama saya aktivasi itu ada games ya. Jadi di sekolah-sekolah tersebut kita membuat games. Habis dibuat games biasanya kita kasih hadiah ya. Kita kasih hadiah dan kita tujuan utamanya saat itu adalah memperkenalkan produk baru dari Piatos gitu. Jadi dia mengeluarkan produk rasa rumput laut ya, sehingga pada saat event tersebut berlangsung kita juga bagi-bagi produk tersebut secara gratis kepada audiensnya. Nah, karena ada produk yang dibagikan, maka penting banget Bapak Ibu untuk memastikan bahwa produknya itu tersedia gitu. Jangan sampai dia habis sebelum acaranya selesai gitu, karena itu tidak akan bagus untuk image dari si brandnya tersebut. Nah, strategik ini kita penting banget untuk berpikir secara strategik ya, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik gitu. Kemudian yang kedua adalah operasional. Nah, operasional di sini Bapak Ibu ini berhubungan dengan KPI yang ingin dicapai ya, dan skala eventnya seperti apa kalau dia bentuknya event gitu. Nanti kita akan bahas bentuk-bentuk dari brand activation ini apa aja. Operasional ini memastikan pada saat kegiatan tersebut berlangsung, apapun bentuk kegiatannya, baik online maupun offline, ya, kita sudah tahu planningnya, kita sudah tahu bagaimana evaluasinya, kita tahu bagaimana apa saja yang dibutuhkan agar apa yang ingin kita lakukan tersebut bisa tercapai dengan baik, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah taktikal. Nah, taktikal di sini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya action, Bapak Ibu. Jadi yang sifatnya itu sangat daily basis. Jadi day to day-nya seperti apa? Misalnya seperti contoh yang saya sampaikan tadi, eventnya 1 bulan. Perharinya itu apa yang dibutuhkan? Ya, perharinya itu kalau saya posting langsung berapa likes-nya, gitu. Per hari itu kalau misalnya saya pakai event, saya datang ke sekolah SMA misalnya. Nah, di sekolah tersebut apa sih challenge-nya? Bagaimana saya bisa tim saya bisa membuat challenge tersebut teratasi, gitu. Ini adalah yang bagian taktikal, ya. Ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu sampai sini? Oke, saya lanjutin dulu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, bahwa aktivasi seringkali identik dengan event. Namun sebenarnya bentuk kegiatannya itu tidak hanya berupa event saja.
Lalu apa saja sih kegiatan aktivasi? Sebelumnya Bapak Ibu ada yang pernah melakukan brand activation? Sudah ada yang pernah melakukan brand activation sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Nah, ini dia. Apa saja sih strategi yang bisa kita gunakan untuk aktivasi merek ini? Yang pertama, Bapak Ibu pasti tahu influencer ya Bapak Ibu. Familiar ya dengan kata-kata influencer ya. Sebenarnya influencer ini adalah opini publik opinion. Orang-orang yang dianggap bisa menyuarakan suaranya dengan baik dan dia memahami apa yang dia sampaikan sehingga banyak orang yang percaya kepada orang ini ya. Dia dianggap sebagai expert di suatu hal gitu. Nah, dengan mengundang influencer atau opinion leader dalam talk show, event atau kampanye digital ya, ini sebenarnya kita bisa melakukan aktivasi dengan baik gitu. Jadi kita apalagi kalau influencer tersebut memang sangat amat terkenal di bidangnya. Ya, ini tergantung dari brand kita, brand apa. Kalau makanan, yang khusus untuk makanan. Kalau misalnya teknologi, yang khusus untuk teknologi. Gitu. Jadi jangan dicampur-campur Bapak Ibu. Kita juga harus mengetahui siapakah opinion leader atau influencer di bidang kita tersebut. Gitu. Kemudian, kita bisa melakukan aktivasi merek dengan kampanye digital. Saya yakin Bapak Ibu, apalagi sekarang bulan Ramadan ya, kampanye digitalnya di mana-mana. Gitu. Sekarang zamannya COVID, kampanye digitalnya mostly tentang COVID. Gitu. Tapi didekatkan dengan brand masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah undian berhadiah Bapak Ibu. Ini tadi yang saya sampaikan, biasanya mungkin Bapak Ibu pernah ke event PRJ misalnya ya. Bapak Ibu beli apa, kemudian nanti akan ada undian berhadiah. Nah, itu sebenarnya sebagai bentuk aktivasi. Gitu. Atau kalau di bank ya itu juga ada undian berhadiah, atau di mall-mall misalnya, itu sebenarnya adalah bentuk dari brand activation. Yang selanjutnya adalah kuis interaktif. Kuis interaktif ini kalau zaman sekarang ini banyak banget dibuat di sosial media. Ya, biasanya kuis interaktif juga menggandeng para influencer Bapak Ibu. Gitu. Kenapa sih harus menggandeng para influencer? Supaya lebih banyak yang ikut kuisnya, brand kita juga teraktivasi dengan lebih baik gitu. Selanjutnya, oke. Nah, saya rasa sampai situ saja Bapak Ibu, ternyata habis bahannya. Oke, kita buka sesi tanya jawabnya ya. Ada yang mau bertanya? Bu, kalau menggunakan email masih efektif nggak ya sekarang untuk bangun awareness? Oke, kalau menggunakan email, maksudnya email blast gitu ya, Bu? Iya, maksudnya email blast ya. Oke, jadi sekarang, gini Bapak Ibu, email blast ini agak tricky. Kenapa saya bilang agak tricky? Karena saking banyaknya perusahaan UMKM yang menggunakan email blast, sehingga seringkali karena saking banyaknya ini dianggap sebagai spam, gitu. Jadi, kalaupun kita ingin melakukan email blast, ada triknya, Bapak Ibu. Pakai pendekatan personal. Pakai nama, kalau Bapak Ibu tahu namanya, ya, kalau ada di database Bapak Ibu, biasanya menggunakan nama, gitu. Jadi, wordingnya itu buatlah teman mungkin. Halo, apa kabar? Kamu sehat-sehat aja kan hari ini? Aku ada ide loh, gitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar kita langsung menampilkan produk kita atau kita ngasih jualan kita gitu. Jangan Bapak Ibu.
tapi pakailah pendekatan personal yang membuat orang tersebut, wih, seru juga ya nih orang, ini brand ya, gitu. Kayak dia bisa lebih dekat gitu dengan audiensnya. Ya, cuma ya itu, kalau pakai email blast memang sekarang harus sangat kreatif Bapak Ibu. Dari segi wordingnya terutama, ya, menggunakan pendekatan storytelling itu akan lebih bagus gitu. Bisa terjawab Bu Foni? Ya, makasih Bu. Terima kasih banyak Bu Foni. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya? Monggo. Ini dari mana aja ya partisipannya? Ayo dong kenalan. Tak kenal maka tak Jakarta, sayang Bu. katanya. Asik. Bu Foni dari mana? Saya Jakarta Timur. Oh, oke. Ada produk UMKM-nya, Bu? Produk saya kain tenun handmade dari NTT, tapi produksinya Jakarta. Mama tenunnya yang di NTT. Oh, oke. Keren. Saya suka kain, Bu. Nanti Oke. saya japri ya, Bu. Bisa. Boleh, Ibu. Monggo, silakan. Kalau Bu Yani ini dari mana ya? Saya dari BSD, Bu. Iya, halo Bu Yani. Sehat, Bu? Halo. Ya. Ya. Ada Bu, saya produk mau tanya, Bu. Iya, boleh, monggo. Saya mau tanya, Bu. Tadi yang berhubungan dengan tematik itu, Bu. Yang tematik itu kan untuk kegiatan yang sehari-hari. Itu sebaiknya dilakukannya itu seberapa sering? Itu yang pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau misalnya sekarang ini UKM kan sering kasih diskon ya dibandingkan sama yang tadi Ibu terangin mengenai undian berhadiah atau yang lain begitu. Itu sebetulnya lebih efektif kemana? Lebih efektif yang mana, Bu? Oke. Jadi gini, Bapak Ibu, ini kalau berbicara tentang tema dulu ya, Bu ya, ada 2 tadi pertanyaannya. Kalau tentang tematik, harus ada planning ya, Bu. Dalam 1 tahun itu, apa yang ingin dicapai dulu, gitu. Kemudian, aktivasinya biasanya, umumnya brand itu akan melakukan aktivasi minimal per 3 bulan, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau dia brandnya cukup besar, itu wajib per 3 bulan. Ya, bentuknya itu macam-macam. Kalau tematik, apa tema yang ingin kita angkat? Bapak Ibu bisa kalau misalnya kampanyenya melakukan melalui sosial media, itu bisa dilihat kalender per hari Bapak Ibu. Ya, misalnya di bulan April ini ada event apa aja sih? Oke, ada Hari Kartini misalnya. Setelah Hari Kartini ada Hari Bumi, ya. Setelah Hari Bumi ada apa ya? Hari Buku Nasional misalnya. Nah, bagaimana caranya supaya hari-hari besar tersebut itu juga bisa nyambung dengan produk Bapak Ibu. Ya, saya contohkan, misalnya kain. Kain itu sangat bisa Bapak Ibu untuk Kartini. Oke, itu gampang banget kalau kain di apa ya? Jadi bagaimana Kartini misalnya mengencourage perempuan-perempuan agar bisa mandiri ya. Salah satunya adalah dengan UMKM. Ambil angle bagian itu. Kemudian kalau Hari Bumi misalnya, kalau produknya kain. Jadi kainnya kain dari NTT langsung, biasanya itu ditenun langsung, ya. Dan setahu saya kalau kain yang ditenun langsung itu biasanya dia lebih eco-friendly. Nah, angkat bagian eco-friendly-nya. Seperti itu, Bu. Ya, jadi tematik ini kita bisa tergantung dari tujuan kita apa. Yang kedua, supaya lebih mudah, kalau kampanye Ibu dilakukan, aktivasi Ibu dilakukan melalui sosial media, ikutin saja kalender, Bu. Gitu. Apakah harus selalu mengikuti full semuanya? Tidak. Tidak harus semuanya full, tetapi at least Bapak Ibu penting banget untuk hari-hari yang sangat besar, Bapak Ibu juga ikut meramaikan. Gitu. Jangan diam-diam aja, karena kalau Bapak Ibu diam-diam aja, audiensnya suka lupa
gitu dengan kita. Lalu tadi masalah diskon. Ini kalau dalam konteks sekarang lagi pandemi seperti ini ya Bapak Ibu, kalau kita kasih diskon terus, kira-kira efektif apa tidak efektif ya? Oke, saya bisa jawab seperti ini. Kalau Bapak Ibu diskonnya, Bapak Ibu taruh pada saat kemarin baru awal-awal orang melakukan WFH di pertengahan Maret misalnya, mungkin diskon itu masih menurut saya masih cukup efektif. Karena apa? Orang masih beradaptasi dengan WFH-nya, menghilangkan kebosanannya, gitu. Gimana sih biar nggak bosan? Oke lah, belanjalah gitu. Ya, kalau Bapak Ibu ngasih diskon pol-polan di awal waktu itu, mungkin banyak yang akan membeli. Tapi sekarang, apakah cara itu cukup manjur? I don't think so. Gitu. Saya rasa itu tidak terlalu manjur lagi. Ya. Bapak Ibu fokus aja, kalaupun mau memberi diskon, misalnya di tanggal-tanggal orang gajian. Ya. Fokuskan di tanggal itu saja, tapi setelahnya Bapak Ibu memfokuskan aktivasinya dengan cerita. Storytelling itu akan lebih mendekatkan brand Bapak Ibu kepada audiensnya, gitu. Buat audiensnya itu tidak hanya melihat brand kita untuk beli produk kita saja, tapi bagaimana caranya. Jadi aktivasi ini digunakan supaya mereka engage dengan brand kita. Ya, engagement itu diperlukan. Tadi Bapak Ibu, level awareness yang paling tinggi itu adalah top of mind, supaya mereka ingat terus dengan produk kita, gitu. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Cara paling gampang adalah dengan storytelling, dengan menceritakan, gitu. Bisa terjawab ya, Bu? Ya, bisa Bu, terima kasih Bu. Tapi kan Bu, kalau misalnya kayak UKM nih Bu, untuk mengadakan event-event atau untuk misalnya undian berhadiah, terus itu kan mungkin kan susah Bu, skalanya kan masih terbatas ya. Jadi biasanya kan lebih ke arah promonya itu promo diskon gitu loh Bu. Iya. Ada salah satu, ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Ada salah satu, sebenarnya ini bisa termasuk ke dalam UMKM ya. Karena satu dia membuat, desainer ini membuat dia cukup eksklusif, hanya bisa ditemukan di Jogja saja gitu. Yang kedua, seingat saya Bapak Ibu, desainer ini tidak pernah kasih diskon. Gitu. Jadi namanya Lutfi Labibi, kalau Bapak Ibu pernah dengar, Bapak Ibu bisa cek Instagramnya. Yang dia ceritakan adalah cerita sehari-hari. Pohon, moto kucingnya, itu diceritakan. Jadi dia menciptakan brandnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya orang beli brandnya, tapi dia menciptakan brandnya. Sehingga brandnya itu sangat kuat. Gitu. Dia sangat niche, sangat detail, ya. Jadi orang-orang yang sudah suka dengan Lutfi Labibi, orang akan terus suka dengan Lutfi Labibi. Karena cara yang dia lakukan adalah dengan storytelling. Dia menceritakan hal-hal yang sederhana, sehari-hari, yang tidak wah, tapi penuh penuh kontemplasi. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di Instagramnya. Menurut saya itu salah satu contoh UMKM yang sangat berhasil gitu menciptakan brand yang sesuai dengan yang diharapkan gitu. Dan sangat matching Bapak Ibu dengan produk-produk yang dia keluarkan juga gitu. Jadi sifatnya tidak hard selling, ya. Sifatnya tidak hard selling gitu ya Bu ya. Tapi Bu itu bisa berlaku juga untuk produk makanan nggak ya Bu? Bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, jadi sebenarnya produknya apa saja, apapun produknya, itu bisa diceritakan. Ya. Apalagi makanan, Bu. Makanan itu misalnya Ibu membuat makanannya makanan rumahan. Ya, bagaimana orang kangennya dengan makanan rumahan, senangnya dengan makan rumahan, hal-hal yang sederhana seperti itu, Bu. Prosesnya seperti apa gitu. Itu bisa diceritakan. Gitu ya, Bu.
Ya, makasih Bu. Oke. Sama-sama. Ada lagi yang lainnya yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ada lagi yang lainnya? Waktu Ibu, saya tadi tinggal siapa namanya? Lula siapa? Yuanita. Oh, enggak yang tadi ceritanya dia Lulu UMKM Lutfi membangun Labibi. image. Siapa? Lulu Heeh. Lutfi Labibi. Dulu Villa Bibi. Ya. Itu produknya apa ya, Bu? Itu produknya Fashion. baju, Bu. Oh, Dia baju. kain yang khusus, jadi dia baju, dia menggunakan tenun. Lurik, Bu. Lurik ya, sorry. Lurik, betul. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke. Gak ada lagi? Ini pas Kalau 30 nih. yang tadi, Bu, Yang mana? yang tadi yang Lutfi Bibi tadi, dia itu membangun brand awareness tentang produknya, atau dia lebih ke menceritakan kesehariannya. Kan ada kan Iya, Bu. kadang tokoh yang dia menceritakan kesehariannya, jadi memang ibaratnya orang-orangnya sendiri itu udah branded gitu, jadi dia mau keluarin produk apa aja tuh orang suka gitu. Oke. Tidak, Bu. Yang dia ceritakan itu bukan dia sebagai Lulut Villa Bibi, tapi brandnya. Jadi dia menciptakan mereknya. Jadi Lulut Villa Bibi itu sebenarnya namanya dia sendiri. Yang dia coba ciptakan adalah bagaimana mereknya itu bisa sesuai dengan image yang dia harapkan. Sehingga yang dia fokuskan itu ke kalau dia mengeluarkan produk baru, bajunya itu diceritain, Bu. Gitu. Jadi bagaimana proses pembuatannya, dari mulai luriknya itu dibuat gitu. Jadi cerita hal yang sehari-hari gitu. Tapi bukan dia as a person, tapi as a brand gitu. Bisa diterima ya, Bu? Iya, Bu, Oke. bisa, Bu. Bu, saya mau tanya lagi Bu. Tadi yang sebelum tematik tuh apa Bu? Yang tadi kan ada untuk ininya selain tematik apa tadi? Bisa tolong slide yang sebelumnya Bu? Yang mana Bu? Bentar. Oh, sebentar. Oh, ini tidak bisa. Sebentar Bu, saya coba stop dulu. Dia stuck. Oke. Untuk aktivasi tadi kan ada beberapa ini Yang action mana Bu? tuh untuk activation. Ya, tadi kan Ibu kan terangin sebelum ada satu lagi selain tematik apa tadi? Lupa saya. Selain tematik, kayaknya tidak ada yang tematik, Bu. Jadi mengundang opinion leader atau influencer, kemudian kampanye digital, kemudian undian berhadiah. Enggak, sebelumnya itu Bu, slide sebelumnya Bu. Oh, slide sebelumnya, event Bu. Oh, event. Event, ya. Gitu. Karena yang namanya brand activation itu sangat amat dia sangat amat identik dengan event gitu. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke, ini kayaknya waktu saya sudah habis nih, Pak Hasan. Oke. Karena saya cuma dikasih waktu sampai 1.40, Bapak Ibu. Ini sudah menunjukkan 1.43. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Oh, ini ada pertanyaan nih. Sebentar, satu lagi. Saya mau bertanya dari Pak Rangga. Pak Rangga masih ada ya? Oke, mengenai brand aktivasi maupun rebranding, kalau dilihat dari kasus perusahaan jamu, Apple brand Sido muncul yang jadi jawara dengan Nyonya Menir yang bangkrut, bisakah beri gambaran mengenai kedua brand ini? Oke. Kalau gini, kalau tentang rebranding ya, Sido muncul dan juga Nyonya Menir, saya rasa kenapa sih Sido muncul bisa lebih
cukup berkembang gitu. Karena dia mencoba untuk stay up to date, Pak. Gitu. Jadi walaupun produknya jamu, tapi gimana caranya jamu ini bisa diperkenalkan dengan orang-orang yang paling banyak sekarang. Paling banyak ini kan anak muda ya Pak ya sekarang. Nah, jadi bagaimana caranya agar si jamu ini juga bisa dikenal oleh anak muda. Jadi identitas jamu itu tidak hanya identik dengan orang tua gitu, tapi anak muda juga minum jamu gitu Pak. Ya, mungkin salah satunya adalah karena itu dia lebih bisa bertahan gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensinya, atas waktunya ya. Saya pamit undur diri dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik, dan Bapak Ibu sehat-sehat ya. Dan selamat berpuasa jika Bapak Ibu berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam sehat. Ya, salam sehat. Oke.